Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru hebat yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memperkenalkan salah satu aplikasi seluler terbaru yang dikeluarkan oleh Microsoft, yaitu Microsoft Kaizala. Microsoft Kaizala merupakan aplikasi manajemen pesan dan pesan yang aman sehingga memungkinkan kita semua berkolaborasi dengan orang lain di dalam dan di luar organisasi kita. Kita bisa mengirim dan menerima pesan, mengkoordinasikan tugas, mengirimkan faktur, dan menggunakan alat khusus atau fitur-fitur yang ada di dalamnya untuk kegiatan atau keperluan kantor atau organisasi kita. Aplikasi ini hampir mirip dengan WhatsApp, sebagaimana yang sering kita gunakan. Namun, aplikasi ini menyediakan beberapa fitur yang tidak disediakan oleh WhatsApp. Bahkan ada yang mengatakan aplikasi ini membunuh WhatsApp. Apa saja kelebihannya? Aplikasi ini menyediakan fitur absen. Ini cocok sekali untuk work from home, bekerja dari rumah, atau mungkin belajar dari rumah. Menyediakan fitur survei, tugas, kemudian polling, dan masih banyak fitur lain yang bisa kita maksimalkan penggunaannya di dalam aplikasi ini. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menginstal aplikasi Microsoft Kaizala. Yang pertama, kita tekan Play Store, kemudian kita ketik Kaizala. Kita tunggu, teman-teman. Nah, ketika sudah muncul, klik install atau pasang. Jika sudah ada, ya kita langsung open. Ya. Untuk pertama kali membuka Microsoft Kaizala, Kaizala menawarkan kita untuk mengisi username dan nomor HP. Silahkan Bapak Ibu pilih atau pilih nama yang Bapak Ibu sukai, atau apa saja yang Bapak Ibu tulis di sana boleh. Kemudian nomor dimulai dari 8, 5 dan seterusnya. Kemudian setelah terbuka, langkah pertama kita bisa di sini ada profil. Profil digunakan untuk menampilkan foto kita, status, nomor HP, kemudian link-link yang kita miliki. Kemudian ada fitur chat. Fitur chat ini ya sama dengan aplikasi yang lainnya, berguna untuk melakukan chatting kepada orang lain. Kemudian ada call, melakukan panggilan. Kemudian ada people, daftar nomor kontak yang ada di nomor kita. Oke, kita akan mulai dengan membuat kelas atau grup dalam Kaizala. Yang pertama, klik tanda plus. Nah, kemudian new group. Misalkan ini kita gunakan dalam lingkungan sekolah ya, untuk keperluan pembelajaran online. Oke, kita buat kelas ini online tafsir misalnya 11. Man Sintang. Oke. Kalau kita mau pilih profil, tadi ketuk profil. Oke, kita undang siapa yang ada di dalamnya misalnya ya. Yang sudah pernah. Tentu orang-orang yang bisa kita undang hanya orang yang sudah menginstal Kaizala. Oleh karena itu, sebelum kita membuat grup, maka kita harus informasikan kepada teman-teman yang akan kita undang dalam grup untuk menginstal Kaizala di laptopnya. Oke. Kita tambahkan, oke, maka kelas tafsir sudah terbentuk. Oke, apa saja yang bisa kita lakukan dalam grup ini?
Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, oke, kalau belum ada, kita bisa mengundang teman-teman yang lain melalui WA. Tinggal klik WA dan kita share di grup WA. Nah, kita ketik. Nah, ini biasanya undangan ini akan muncul kepada teman-teman yang lain. Oke, itu contoh membuat undangan. Nah, kemudian kita kembali ke Kaizala. Apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Yang pertama contoh kita membuat, kita lihat fitur-fitur yang ada dengan cara klik tanda klip yang ada di pojok kiri bawah. Ada announcement, itu pengumuman, kemudian job itu penugasan, let's meet, rapat misalnya pertemuan, ada quick poll, polling, ada foto dengan lokasinya, ada survei, ada kehadiran, attendance, share lokasi, share log, kemudian checklist daftar periksa. Kemudian ada submit bill, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perekonomian. Kemudian kita bisa membuat kuis, request meminta kehadiran, kemudian pelatihan dan lain sebagainya. Jika Bapak Ibu berkenan untuk menambahkan fitur-fitur yang lain, Bapak Ibu bisa klik di add more. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih mana yang Bapak Ibu suka. Misalnya ini ask for help, ya tinggal klik saja kemudian kita tambahkan. Contoh, kita menggunakan fitur pengumuman. Oke, kita coba ya fitur pengumuman. Misalnya pengumuman apa nih? Pengumuman libur sekolah. Aduh, contoh salah Bapak Ibu. Libur sekolah. Diberitahukan kepada seluruh siswa. Misalnya ini kita tujukan kepada siswa ya. Bahwa dikarenakan ada hal penting, maka tanggal misalnya 5 Juli 2020 siswa belajar, atau bahasa yang terang aja ya, sekolah diliburkan. Oke, kita kirim atau kita kirim foto. Kalau memang ada kegiatannya kita tambahkan foto, boleh tambahkan foto di sini. Kalau ada foto apa saja Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Misalnya foto apa nih ya yang ada sini ya. Foto ini misalnya ya, ada kegiatan rapat ya. Ada kegiatan rapat penting misalnya atau apa sehingga sekolah siswa nggak bisa hadir ya. Karena ada rapat guru, boleh ini kita kirim. Nah, silahkan kita kirim. Send. Wah. Bapak Ibu nanti silahkan pilih gambar yang paling cocok untuk pengumuman yang Bapak Ibu berikan pada siswa. Oke, kita coba membuat fitur yang lain. Ini ya Bapak Ibu, demikian ini untuk membuat pengumuman ya. Sekarang kita coba fitur yang lain menggunakan misalnya memberikan penugasan, tugas. Ya. Tugas resume misalnya. Kita berikan di sini bisa pilih tanggal, kapan. Misalnya untuk hari ini atau besok ya. Misalnya besok. Atau hari ini boleh, kita hari ini batas waktu sampai jam 11 malam. Oke, udah. Ditugaskan kepada siapa? Tentu pada kita ya. Oke. Done. Kemudian tugasnya belum diisi ini. Kita buat perintahnya dulu. Buatlah resume tentang apa nih? Mukjizat Al-Quran dalam bidang sains.
di era modern misalnya. Dikumpulkan, udah ada ya, dikumpulkannya sudah ya. Oke, ini kita kirim. Kalau di dalam grup berarti langsung kita kirim kepada siswa, maka semua siswa akan menerima tentang tugas ini. Oke, tugas. Nah, ini tugas sudah diterima siswa, ini tampilan tugasnya. Berikutnya saya ingin memperkenalkan fitur yang lain, misalnya fitur pertemuan rapat, atau kalau siswa berarti pertemuan di kelas. Oke, kita buat pertemuan ketiga misalnya ya, ketiga. Oke, durasi waktu jam 1,5 jam misalnya kita set udah. Woi, belum berubah. 1,5 jam. Tanggalnya, jamnya kita atur, bisa kita atur misalnya jam 10 Bapak Ibu ya. Kita atur jam 10 atau jam berapapun boleh lah. Oh, jam 10. 10.30 deh, enggak apa ya. Kita set. Kemudian tempatnya di mana Bapak Ibu? Di rumah masing-masing atau kita mau ada tempat tertentu misalnya? Oh, misalnya nih, ada agen resmi. Oh, masa di agen resmi Pupuk Nasi ya? Misalnya di Man Sintang ada nggak? Madrasah Aliyah Sip. Nah, bisa di sini ya Bapak Ibu. Oke, agendanya apa nih? Pertemuan ini membahas tentang kegiatan akhir tahun misalnya. Oke, kita kirim. Nah, nah, ini contoh tampilan ya Bapak Ibu ya. Kemudian fitur yang lain. Oke, saya ingin kenalkan satu lagi ya, yang lain nanti bisa kita pelajari lagi. Oke, absen kehadiran. Oke, Bapak Ibu. Kehadiran ini juga hal yang paling penting dalam hal belajar dari rumah, bekerja dari rumah, atau apapun yang memang memerlukan daftar kehadiran peserta. Oke, kita bisa present di sini. Kemudian kita ketik di sini. Misalnya absen pagi, kita ketik pagi, kita present di situ di atas tadi present. Oke, kita kirim. Sherlock kalau share lokasinya di HP diaktifkan dulu Bapak Ibu. Kita kirim. Nah, maka di sini sudah ada daftar kehadiran kita. Ini sudah ada tanggal 2 kita masuk jam 8.53 dan tanggal sebelumnya kita nggak masuk nih. Di sini tidak ada. Oke, untuk sementara hari ini mungkin ini saja yang ingin saya kenalkan. Sebenarnya masih banyak fitur yang lain Bapak Ibu yang bisa kita eksplor di aplikasi ini dan saya memberikan rekomendasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan aplikasi ini dalam kegiatan pembelajaran selama pandemi ini. Ya, saya pikir ini aplikasi yang paling simple, yang sangat simple, yang sangat cocok dengan kegiatan sehari-hari kita sebagai seorang guru. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, and share teman-teman. Dan kemudian saya minta saran kepada Bapak Ibu sekalian, silahkan request atau apa agar saya bisa membuat tutor-tutor lain yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.